kembali lagi dengan saya Pak Izam. Kali ini kita akan masuk ke materi Microsoft Excel pada bab fungsi dasar formula pada Microsoft Excel. Ada beberapa rumus atau fungsi dasar pada Microsoft Office Excel. Di antaranya, yang pertama ada rumus aritmatika. Yang kedua, ada fungsi sum. Yang ketiga, ada fungsi average. Yang keempat, ada fungsi max. Yang kelima, ada fungsi min. Dan yang keenam, ada fungsi count. Fungsi atau rumus ini nanti harus diawali dengan tanda sama dengan, ya. Jadi untuk membedakan ketikan normal dan ketikan fungsi atau rumus, fungsi atau rumus itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Oke, kita akan masuk pada pembahasan yang nomor 1, yaitu rumus aritmatika. Nah, kalau pada matematika, kalian mengenal fungsi tambah itu dengan tanda seperti ini kan? Nah, kalau di Excel nanti sama, tambah itu menggunakan seperti ini. Kemudian kurang menggunakan tanda minus seperti ini. Kemudian bagi, kalau di matematika kalian menggunakan tanda titik 2, kalau di sini di Microsoft Excel kalian menggunakan tanda atau di sini adalah garis miring. Kemudian kalau di matematika kalian menggunakan kali itu dengan tanda X. Kalau di sini kalian menggunakan tanda bintang. Contohnya, kalau menggunakan tambah, fungsi atau rumus itu harus diawali dengan tanda sama dengan dulu. Baru kalian memanggil nama selnya, di sini saya manggilnya sel D4, ditambah sel C2. Contoh kedua, sama dengan sel C2 minus sel B4. Contoh ketiga, sama dengan sel A1 bintang, ini kali ya, B5. Nomor 4, sama dengan sel A4 dibagi, di sini pakai tanda garis miring, sel C2. Nah, ini adalah contoh dari fungsi rumus aritmatika. Fungsi sum, di sini tulisannya sum, tapi bacanya sum ya, adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan nilai pada range tertentu. Nah, sebelum masuk ke contoh, kalian tahu kan apa bedanya sel dengan range? Nah, sel itu adalah perpotongan dari baris dan kolom. Kemudian kalau range itu adalah kumpulan dari beberapa sel yang terhubung. Itu adalah range. Contohnya, contoh sum di sini, fungsinya harus menggunakan sama dengan dulu, kemudian sum kurung buka, sel berapa, titik 2 sampai sel berapa, kurung tutup. Nah, A1 sampai A5 ini adalah range. Jadi nanti akan menjumlahkan sel A1, sel A2, A3, A4, dan A5. Nah, nanti akan dijumlahkan berapa jumlah dari isian di sel tersebut. Kemudian selanjutnya ada average. Average ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari suatu range. Contohnya, harus pakai sama dengan dulu, kemudian nama fungsinya average, kurung buka, sel berapa, titik 2 sampai sel berapa, kurung tutup. Nah, di sini average ini nanti akan mencari nilai rata-rata dari sel A1 sampai sel A5, yaitu A1, A2, A3, A4, dan yang terakhir A5. Nanti akan dicari rata-ratanya berapa. Kemudian ada fungsi max. Fungsi max itu adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari suatu range. Contoh, sama dengan max kurung buka A1 titik 2 A5 kurung tutup. Jadi nanti akan mencari nilai maksimal dari range A1 sampai A5. Oke ya, itu max.
Kemudian ada fungsi min. Nah, ini kebalikannya dari max. Adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai terendah dari suatu range. Contoh, sama dengan min kurung buka A1.2 A5 kurung tutup. Ini akan mencari nilai minimal dari sel A1 sampai sel A5. Fungsi count. Fungsi count ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mencari banyaknya data dari suatu range. Jadi, ketika kalian mengetik data, kalau kalian belum tahu itu jumlahnya berapa, kalian bisa menggunakan fungsi count ini. Jadi, nilainya nanti berapa jumlah data yang sudah kalian tulis akan langsung terekap menggunakan fungsi count ini. Contohnya, sama dengan count kurung buka A1.2 A5 kurung tutup. Fungsi ini akan menghitung berapa sih jumlah data yang ada di sel A1 sampai A5. Nah, sebagai catatan, fungsi count ini akan bisa kalian gunakan jika data yang kalian cari di A1 sampai A5 ini datanya itu berupa angka. Jika datanya itu berupa huruf atau perpaduan dari huruf dan angka, itu tidak akan bisa dicari. Nah, sekarang saya akan berikan contohnya. Yuk, kita lihat contohnya. Oke, sebelum masuk ke contoh, saya akan menjelaskan lagi perbedaan sel dengan range. Sel itu apa? Sel itu adalah perpotongan antara kolom dengan baris. Kolom J dengan baris 4. Perpotongannya adalah J4. Kolom K dengan baris 9. Perpotongannya adalah sel K9. Nah, ini adalah sel. Sel itu diawali dengan huruf untuk kolom dan diakhiri dengan barisnya, yaitu angka. K3, J6, bisa kalian baca di sini. A2, A3, itu adalah sel. Range itu adalah kumpulan dari beberapa sel yang saling terhubung. Misalkan di sini. Ini adalah range berapa? C5 sampai M5. Ini adalah range J5 sampai M5. Saya blok merah ya. J5 sampai L5. Kemudian yang ini. Ini range berapa? Ini adalah range L8 sampai dengan L13. Ini adalah range. Nah, kemudian kalau misalkan banyak. Nah, misalkan seperti ini. Kita memilih dua kolom. Saya berikan merah di sini. Ini range berapa sampai berapa? Cara bacanya adalah mulai dari kiri atas sampai dengan kanan bawah. Kiri atas sampai dengan kanan bawah. Di sini adalah sel N7. N7 dan di sini adalah sel O13. Berarti range-nya adalah range N7 titik 2 sampai O13. Nah, ini adalah range-nya. Range N7 sampai dengan O13. Oke, ya, paham ya? Oke, kita sudah masuk ke contoh praktek Excel di fungsi dasar ini. Di sini saya sudah punya data nilai kelas 7. Di sini ada nama-namanya, ada kolom kelas, kolom nilai, ada nilai matematika, nilai IPA, nilai bahasa Indonesia, ada nilai total, ada rata-rata, ada tertinggi, ada terendah, dan yang terakhir ada jumlah siswa. Dari materi yang saya jelaskan tadi, kita akan mencari, misal di sini, pada baris ke-6. Pada baris ke-6 ini, kita akan mencari total nilai dari Andi. Nilai matematika, nilai IPA, sama nilai bahasa Indonesianya, totalnya berapa. Kemudian akan kita cari rata-ratanya berapa. Kemudian akan kita cari nilai tertingginya dari 3 nilai ini berapa. Kemudian nilai terendahnya dari 3 nilai ini berapa. Nah, kemudian akan kita cari juga nilainya Budi, Cantika, Eko, Hasan, Lia, Susan, dan Wahyu. Nah, kita akan mencari semuanya ini. Oke, kita akan memasukkan rumusnya. Itu bisa kalian ketik di sini, bisa kalian ketikkan di sini.
Nah, ini adalah isian yang bisa kalian gunakan untuk memasukkan rumus atau fungsi dari Microsoft Excel. Kalian bisa ketik di sini, bisa ketik di sini ya. Oke, saya akan ngetiknya di sini aja. Rumus harus diawali dengan sama dengan. Oke, kita akan mencari total nilai dari Andi. Nilai matematika, nilai IPA, dan nilai bahasa Indonesia. Untuk mencari nilainya, kita akan menggunakan sum. Nah, sum ini akan mencari nilai total atau nilai jumlahnya dari 3 nilai mata pelajaran ini. Rumusnya tadi sama dengan sum, kemudian kurung buka. Kita pilih sel berapa di nilai matematika Andi, yaitu sel C6. Kalian bisa ngetik di sini C6, atau kalian bisa menggunakan kursor kalian yang gerak ini, kalian klik di sel C6. Nah, seperti ini otomatis. Kemudian, kita cari sel terakhir pada nilainya Andi. Kalau di sini, kalau kita ambil barisnya, sel terakhirnya itu adalah sel E6. Oke, kemudian kita ketik titik 2. Kita akan mencari pada sel yang terakhir pada nilainya Andi. Di sini, nilainya Andi yang terakhir pada baris ini adalah sel E6. Nah, otomatis nanti nilai dari C6, D6, dan E6 akan terseleksi. Kemudian kita tutup dengan tanda kurung tutup. Nah, kalau sudah seperti ini sudah biru ya, bisa langsung kalian enter. Oke, nilai totalnya adalah 237. Ini yang menggunakan fungsi sum. Oke, kemudian kita akan mencari nilai rata-rata pada Andi. Rata-rata menggunakan apa? Ya, average. Average, kemudian kita awali dengan tanda kurung buka. Klik nilai yang pertama, kemudian kita klik tombol titik 2, kemudian tombol yang terakhir akan kita ganti pada sel E6. Oke, kita tutup. Maka di sini sudah terseleksi nilainya Andi, average C6.2 E6. Kita enter. Nilai rata-rata si Andi adalah 79. Oke, itu average. Kemudian selanjutnya ada nilai tertinggi. Nilai tertinggi menggunakan max. Oke, kurung buka. Klik nilai pertama Andi, titik 2. Kita hapus. Kita pilih nilai terakhirnya si Andi, E6. Oke, saya ketik manual E6. Kemudian kurung tutup, tekan enter. Oke, nilai tertingginya adalah 83 pada mapel bahasa Indonesia. Kemudian nilai terendah menggunakan fungsi min. Kurung buka, kita pilih nilai pertamanya Andi, C6, titik 2. Nilai terakhirnya Andi adalah bahasa Indonesia pada sel E6. E6. Enter. Oke, nilai terendahnya adalah di matematika, 75. Selanjutnya, di sini kita akan mencari Budi, Cantika, Eko, dan seterusnya. Nah, di sini asiknya main Excel itu seperti ini. Kalian bisa menggunakan rumus yang sudah ada, kemudian bisa kalian gunakan pada baris yang selanjutnya. Caranya gimana? Ini kan ada semacam tanda kotak kecil ya. Nah, itu bisa kalian klik 2 kali. Oke, kita coba klik 2 kali, klik. Nah, rumusnya ini nanti, coba kalian perhatikan di sini. Rumusnya ini nanti akan berubah otomatis menyesuaikan barisnya. C6 itu adalah nilai matematikanya si Andi, C7 itu adalah nilai matematikanya si Budi, dan seterusnya. Ya, otomatis ya. Nah, ini bisa kita gunakan pada kolom selanjutnya, kolom G, di nilai rata-rata. Kita klik 2 kali. Nah, otomatis ya. 73, 78, 77, dan seterusnya. Ini adalah nilai rata-rata pada setiap barisnya. Budi, Cantika, Eko, Hasan, dan seterusnya. Nilai tertinggi, kita klik 2 kali. Oke, ini nilai tertingginya. Nilai terendah kita klik 2 kali. Ini nilai terendahnya. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi yang terakhir, yaitu jumlah siswa. Menggunakan apa? Ya, fungsi count. Ingat, count ini tidak bisa digunakan pada data yang berupa huruf atau huruf dan angka.
Jadi harus semuanya itu angka. Di sini kita akan mencarinya misalkan pada total aja ya. Kita akan mencari total dari ini sampai sini. Ini sel berapa? Kita hapus dulu aja. Oke, kita pindah sini dulu. Ini adalah sel G6. Ya, ini sel G6. Data yang terakhir di sini adalah sel G13. Oke, kita ketikkan count kurung buka G6 titik 2. Sel yang terakhir adalah G13. Nah, akan biru seperti ini. Ini sudah terseleksi. Kita tutup dengan kurung tutup, kemudian kita enter. Bismillah. Ya. Jumlah siswanya di sini adalah 8 siswa, mulai dari Andi, Budi, Cantika, dan sampai Wahyu. Ini adalah 8 anak di sini. Oke, itu aja rumus-rumus dasar pada Microsoft Excel. Semoga bisa kalian mengerti. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.